Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini pagi yang cerah ya Bu, karena kemarin semalaman sudah hujan deras. Alhamdulillah pagi ini cerah, kita bisa berkumpul kembali di sini, berkumpul untuk mengadakan acara parenting. Sebenarnya saya kemarin sudah sampai sini Bu, karena saya harus tahu dulu jalannya, nanti kok saya nyasar. Alhamdulillah sekarang kita bisa bermuajahah. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi seperti itu. Tak lupa selain puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Kita acara parenting ya Bu, jadi mohon maaf Pak Kepala Sekolah saya berdiri karena supaya bisa melihat sampai di ujung sana, audiensi saya sampai di ujung, karena ini wali murid kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih karena tadi sudah disampaikan susunan kegiatan yang begitu padat untuk anak-anak kita dari mulai awal tahun ajaran baru sampai hampir di penghujung, yaitu berakhirnya semester 1 pada bulan Desember nanti. Nah, kebetulan di sini tema kita itu membangun kesadaran sosial anak. Membangun kesadaran sosial anak di era digital. Kita jadi penyanyi Bu, jadi ya sekarang bagus lah, jadi cek sound. Jadi ini lebih enak kayaknya, lebih terang. Jadi gini Bu, kita ini saat ini anak-anak itu menghadapi serangan era globalisasi, era digitalisasi. Saya tidak menutup kemungkinan Bapak, Ibu, panjenengan semua, Bapak guru, Ibu guru, semua udah pirsa bagaimana ketika awal COVID ya. Nah, awal COVID tuh anak-anak diperkenalkan tuh dengan nge-Zoom. Ya Bu ya, Zoom. Nah, itu awal mula juga anak-anak mengenal HP. Nah, sekarang kita berada di era digital Bu. Jadi amat sangat tantangan itu luar biasa Bu. Kita nggak bisa lagi menyamakan dengan zaman kita waktu kecil. Zaman saya waktu kecil yang cuma ada TV. Anak-anak sekarang musuhnya ini kan Bu. Nah, ini musuhnya anak-anak sekarang dan musuhnya orang tua juga. Karena kalau sudah pegang ini lupa, nggak bisa, cuciannya lupa gitu ya. Terus masakannya lupa, ada yang nonggo sampai gosong gitu kan maksudnya masakannya. Jadi di era digitalisasi ini Bu, kita memang betul-betul tantangannya luar biasa. Ibu nggak bisa lagi bilang kok bocahnya nggak manut gini-gini, tidak, karena memang ini luar biasa. Bahkan mungkin anak-anak kita sekarang lebih hebat dibandingkan kita. Jadi mulai dari kemarin tuh di 2019 awal mula COVID itu kita mulai Bu Zoom mau tidak mau karena memang dilarang tatap muka. Kemudian anak harus mengirimkan tugas-tugasnya dan segala macam programnya. Ini sudah berjalan 5 tahun. Jadi wajar kalau anak-anak yang kemarin baru kelas 1 sekarang sudah kelas 6 Bu. Jadi lebih hebat lagi. Nah, sekarang saya sampaikan bahwa tantangan ini sudah sedemikian luar biasa. Kenapa kita harus membangun kesadaran sosial Bu? Karena bahayanya internet dan laptop ataupun HP itu kan luar biasa ya Bu, smartphone itu. Kita nggak usah tutup masalah, tidak menutup beberapa kasus yang muncul di kehidupan saat ini. Yang pertama judi online. Nah, judi online apa wujudnya Bu? Anak-anak main game. Hebat itu judi online itu. Gamenya macam-macam ya Bu ya. Ada Free Fire, ada PUBG, terus apa
apalagi macam-macam. Kita tuh nggak paham itu Bu, tapi anak-anak hebat. Nah, siapa yang harus paham ini? Bu guru dan orang tua Bu, nggak bisa. Kita nggak bisa nggak paham lihat anak-anaknya main apa gitu. Nggak bisa, kita tidak peduli itu nggak bisa lagi sekarang. Karena itu ancaman yang utama buat anak kita. Jadi bagaimana kita membangun kesadaran ini, karena bahaya yang mengancam dari kegiatan online itu. Online itu banyak manfaatnya Bu, ada manfaatnya banyak. Pak Guru, Bu Guru itu pirsa sangat, maksudnya manfaatnya. Media pembelajaran, kemudian materi pembelajaran itu dari situ semua. Bahkan kalau kemarin di kurikulum Merdeka itu dituntut ya Bu, jadi pembelajarannya harus bervariasi, harus rajin bikin upload ya, mengunggah ini, mengunggah itu mereka mau tidak mau belajar Bu. Guru yang gaptek ketinggalan zaman. Begitu juga orang tua. Sekarang kita dituntut Bu, Bapak Ibu semua dituntut untuk belajar ini. Belajar mengawasi sehingga anak-anaknya tidak salah langkah. Gitu ya Bu. Jadi sebenarnya siapa sih yang paling bertanggung jawab? Sebenarnya Bu ya, kalau saya boleh bicara, yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan putra putrinya Ibu itu siapa? Orang tua. Panjenengan semua orang tua, bukan Bu Guru. Bu Guru di sini tuh memfasilitasi, menjadi fasilitator, mengarahkan. Besok yang ditanya di Yaumul Akhir itu orang tuanya Bu, sudah sampai mana mengawasi putra putrinya gitu. Nah ini tadi resiko online ini yang harus kita perhatikan Bu. Kasus-kasus yang muncul sekarang itu nggak perlu berita itu benar atau salah, nggak perlu, yang penting viral ya Bu, viral, nggak tahu itu kebenarannya benar atau itu berita hoax, bohong gitu, berita bohong, pokoknya yang penting viral. Bahkan kita guru Bu sampai takut mau didik anak, betul ya Bu Guru ya, marahin putra nih salah, dibiarkan salah, nah mau digimanakan? Nanti kalau anaknya dimarahi, orang tuanya nggak terima, viral ya Bu, viral Bu. Nah banyak Bu, sampai di penjara gurunya, sampai dituntut ini itu. Nggak penting, sekarang tuh berita tuh nggak penting bener apa enggak, tapi yang penting itu tadi, yang penting viral. Nah untuk itu, mari Bu kita bersama-sama membangun kesadaran sosial itu tadi, mengajarkan anak berpikir kritis sehingga anak-anak itu bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak. Kemudian kita juga mengajarkan anak-anak itu etika, nilai moral. Ingat-ingat ya Bu, anak-anak sekarang itu rendah nilai moralnya, etikanya hampir tidak ada. Kita tidak lagi ketemu anak di tempat saya Bu ya, di kota ya, rata-rata ya seperti itu, nggak ada lagi kan yang permisi gitu. Jadi saya itu sampai mengajarkan anak-anak kelompok bermain saya Bu, bikin lingkaran, kemudian anak itu mencoba untuk mempraktekkan permisi Bu Guru, oh mari gitu. Jadi kalau ada lingkaran gini, semacam majelis gitu, mereka lihat belakangnya, tidak menyeberang. Nah ini sudah diajarkan, mestinya memang hal-hal yang kayak gini diajarkan di PAUD, sehingga kesini di SD dia sudah lebih bisa menghormati guru-gurunya. Ibu bisa besok kalau di media sosial tuh banyak berseliweran beritanya anak-anak itu diingatkan gurunya melawan tuh banyak. Bahkan sekarang kita semakin miris karena beberapa SMP tuh murid barunya nggak bisa baca. Iya Bu, viral kan itu, nggak bisa baca. SMP kelas 1 masuk lulusan dari SD itu nggak bisa baca. Ada lagi yang viral, anak SMA ditanyain pembagian nggak bisa, viral itu. Terus pendidikan ini mau diarahkan kemana? Gitu. Pendidikan saya ingatkan lagi ya Bu, pendidikan itu bukan tugasnya Bu Guru tok loh, tugasnya panjenengan semua, bukan Bu Guru saja. Di rumah itu juga penting. Malah banyak waktu di rumah ya Bu. Nah, mereka dengan orang tuanya masing-masing berapa waktunya? Kalau putranya panjenengan 2 atau 3 belajar berapa jam? 5 jam.
5-6 jam katakan, atau sekarang udah 8 jam, 24 itu dikurangi 8, sisanya itu sama ibu dan 3 muridnya ibu itu. Kalau putranya 3 cuma 3, ibu guru putranya berapa? Satu kelas bisa 20 ya. Nah, 8 jam dibagi 20, yang ini berarti 16 jam hanya untuk 3 orang. Mestinya kan lebih terpegang oleh orang tuanya gitu. Sehingga yuk kita sama-sama menumbuhkan kesadaran anak bahwa kita mengajarkan nilai, mengajarkan etika, mengajarkan norma, nilai-nilai moral gitu. Anak-anak sekarang malah nggak ngerti ini baik atau ini buruk, nggak ngerti loh Bu. Membuli teman baik tidak Bu? Baik tidak Bu membuli temannya? Nggak baik. Tapi ada bulian dari lisan, ada bulian dari apa Bu namanya istilahnya, bahasa tubuh ya. Terus kemudian Bu temennya bawa jajan, dia minta bagi dong, aku mintanya maksa, itu sudah membuli. Anaknya takut, besoknya gini, bawa 2 mah, bawa 2, ibu bawa 2 karena temennya minta. Itu lama-lama efeknya apa? Nggak mau sekolah kan? Anaknya takut nggak mau sekolah. Itu yang nampak Bu, belum kalau yang lewat HP, lewat smartphone gitu. Jadi yuk kita sama-sama kemudian guru dan orang tua itu wajib kita mengajarkan nilai etika, kemudian mengajarkan anak untuk menghormati orang lain dengan tidak membuli, kemudian mengajarkan anak tentang memposting sesuatu itu kan akan berefek ya. Posting sesuatu akan berefek, bahkan sekarang ada undang-undang ITE, undang-undang tentang telekomunikasi, itu juga perlu diketahui. Kemudian juga kalau putranya punya akun Bu, entah itu WA, entah itu Facebook gitu ya, itu tolong mulai diawasi Bu. Tidak bisa kita lepas karena kita nggak tahu apa yang diposting putra nih ya. Kemudian yang paling penting adalah mengatur waktu penggunaan ini Bu. Kita suka los ya. Maksudnya sudah pakai anaknya nggak diingatin, nggak di ya ibunya takut lah istilahnya. Ada kan yang ibu-ibu udah deh malas ribut, udah biarin aja gitu, takut sama anaknya. Anak-anak sekarang tuh galak anaknya loh daripada ibunya, betul nggak? Pengalaman pribadi tuh Bu, anaknya tuh lebih galak, diingatkan malah tambah marah-marah lah ini. Kemudian kalau kita lihat Bu, dampak negatifnya daripada media sosial, dampak positifnya banyak Bu. Ada ruang guru, ada kita bisa membentuk komunitas, kita ketemu pakar, kita bisa dapat jawaban apa aja di Google. Mau tanya sama Mbah Google apa aja, ibu coba tanya di Mbah Google itu ada. Bagaimana caranya kaya tapi tidak kerja, itu ada Mbah Google bisa jawab. Jadi macam-macam Bu. Itu Mbah Google ada. Kemudian ada grup-grup atau apa ya namanya, komunitas-komunitas yang ya grup lah ya, kalau kita bilang grup yang itu kita pilih yang sesuai dengan kompetensi, itu bisa. Kemudian ada jejaring ya Bu ya, jejaring kita bahkan jauh ya, saya dari Cirahap mungkin bisa kenalan dengan guru-guru Cirahap semua itu melalui jejaring sosial. Kita melalui grup WA, melalui mana saja. Media sosial itu mendekatkan kita, mendekatkan jarak, mengefisiensikan waktu gitu. Itu sisi positifnya, kita dapat informasi apapun dari situ. Tapi sisi negatifnya ada Bu, banyak juga. Banyak Bu, anak itu gambarannya yang dilihat di HP-nya. Kehidupan itu ya Bu, bagi-bagi duit. Bagi-bagi duit kan. Terus apalagi tuh munculnya yang cantik-cantik, yang glowing Bu sekarang. Itu jelas mempengaruhi pola pikir anak gitu loh. Anaknya menjadi rendah diri, menjadi nggak percaya. Kan di situ yang tampil cantik-cantik ya Bu, langsing, tinggi, terus bikin TikTok kayak gitu kan. Nah,
punya badan gemuk, yang punya kulit hitam, jadinya nggak pede Bu, nggak pede. Itu juga berpengaruh. Jadi banyak hal negatif. Dan yang paling utama dari hal-hal buruk tadi ada gangguan apa namanya istilahnya, dia gangguan tidur dia nggak bisa tidur, kemudian gangguan kecemasan, kemudian ada merasa rendah diri, dan yang paling berujung adalah kecanduan. Nah, ini yang banyak, ini kecanduan ini banyak Bu. Kalau sudah kelas 1 sampai kelas 6 rata-rata punya HP ya Bu ya? Punya. Muridnya sudah punya HP Bu. Jadi ibu yang harus membatasi waktu penggunaannya. Nah, bagaimana Bu? HP-nya jalan terus, bahkan ibunya bubut tidur, anaknya masih. Ibu tahu apa yang dilihat? Kan nggak tahu. Konten yang seperti apa yang dibuka, kita nggak tahu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa itu harus diawasi, nggak bisa lepas gitu aja. Oke. Nah, bagaimana membangun kesadaran sosial ini? Itu nggak lepas dari pola asuh Bu. Nah, ibu kan punya pola asuh di rumah, setiap keluarga itu punya pola asuh masing-masing. Mohon maaf ya, saya agak cepat karena nanti mungkin lebih banyak di sharing ya, di kita tanya jawab. Pola asuh itu banyak macamnya Bu. Kalau kita bisa simpulkan itu ada 4 Bu. Ada 4 itu. Yang pertama itu pola asuh yang permisif. Permisif itu gini Bu. Ibu itu kalau anaknya jadi biarin aja deh, maafin. Permisif itu permaafan, permakluman. Jadi kalau anaknya nakal, ya deh, jangan. Jadi tanggapannya tinggi tapi tuntutannya rendah. Jadi kayak ibu misalnya, ada apa bawa cerita nih dari sekolahan tadi berantem gini. Ibunya yang emosi, bapaknya yang emosi. Oh iya, pokoknya anaknya tuh nggak boleh diapa-apain. Itu permisif. Wah, pokoknya anaknya nggak salah. Yang kedua, kebalikannya Bu, itu yang otoriter. Otoriter itu pokoknya, kalau orang Bali masalah pokoknya. Nah, pokoknya begini, harus begini. Itu orang tua otoriter. Nggak ada permakluman, pokoknya begini. Kalau kamu nggak begini, berarti begitu kan. Nah, kalau kamu nggak ini, untuk yang otoriter ini bagus sebenarnya. Tapi kalau anak ditekan terus di luar biasa. Dia akan berani membuli temennya, atau bahkan dia penuh dengan ketakutan sebaliknya. Ini yang otoriter. Kemudian ada yang otoritatif. Otoritatif ini yang sebenarnya terbaik Bu. Jadi kalau ada otoritas itu gini Bu, antara tanggapan dengan tuntutan itu sama tingginya. Jadi ibu menanggapi putra putrinya dengan baik dan menuntutnya juga banyak. Misalnya gini Bu, ini tadi aku berantem gini. Berantem karena apa? Ditanyain sebab perkelahiannya itu apa? Terus kamu salah nggak gitu? Nah, kamu dalam hal ini udah benar, udah. Tapi gini temenku, oh ya. Kita tanggapin Bu, oh iya kalau itu kamu merasa tersakiti, kamu merasa tidak mendapatkan keadilan, besok kita ke Bu Guru ya, kita tanya. Kan mestinya itu Bu. Nah, ya cross check lah ke Bu Guru ini tadi kemarin begini apa betul. Nah, Bu Gurunya juga bijak, ditemukan seperti ini, kemudian diklarifikasi. Itulah pola asuh otoritatif. Jadi nggak tiba-tiba muncul jadi viral ya Bu, viral. Bu Gurunya nggak adil di grup chat. Bu Guru ini pilih kasih, terus komen tuh bawah, iya emang kemarin anakku juga begini begini. Iya, ini pengalaman Bu loh, saya juga Bu Guru. Gimana? Saya Bu Guru Bu. Kasus-kasus kayak gini banyak. Mau nggak dibikin grup, kita kerepotan ngasih informasi, dibikin grup terus apa geng-gengan
bolo-boloan. Nah, oh. Sana-sana ya. Oh, semua viral itu Pak, viral. Oh, di sini nggak ada, oh bagus lah. Saya mau nonton. Nggak ada bedanya. Jadi itu Bu. Nah, kita lihat pola asuh otoritatif itu begitu. Jadi ini penting, makanya saya tekankan di sini. Kalau ada hal-hal yang nggak pas, ditanyakan Bu. Selaku umat Islam kan kita juga saling bertanya ya, saling bertanya, cross check, tabayun, begitu-begitu. Nah, silakan, bukan asal mendengar dari satu pihak. Ibu dengar cerita itu dari dua. Bu guru juga gitu dengarnya, kalau berantem kan dia nggak mungkin berantem sendirian, mesti berdua. Lah itu dicari kebenarannya. Nah, kalau kita tadi permisif, anak kita di apa ya, disenggol dikit aja, senggol bacok gitu kan. Nah, yang gitu Bu, ada Bu orang tua yang kayak gitu. Saya sampai takut baca statusnya, senggol bacok. Wah, ini orang tuanya preman juga sih. Ada kasus seperti itu ada. Nah, yang keempat adalah pola asuh yang abai, jor kelowor kalau orang sini bilang. Nah, ini juga banyak terjadi, banyak banget jenengan tidak mau ada konflik sama anak. Jadi anaknya dibiarin, mau nggak tidur, mau nggak belajar, jenengan dibohongin. Ini ada tugas ya. Nah, mainlah dia HP, mainlah dia medsos, Bu. Jadi ini yang abai, hati-hati ibu. Jadi kalau ibu pengen anaknya soleh, ibunya solehah dulu, betul? Ah, soleh hati betul. Jadi nggak bisa ibu berharap Bu guru saya sekolahkan di sini supaya anak saya soleh, solehah. Ditanyain hari Jumat kemarin Jumatan nggak Mas? Enggak, orang bapak aja nggak Jumatan. Lagi, nah bisa jadi soleh Bu. Jauh panggang dari api, gitu ya. Jadi mari yuk kita sama-sama gitu. Kita sama-sama bagaimana ini gitu. Jenengan nggak usah kaget karena kasus-kasus yang berjalan Bu ya. Nah, saya kebetulan menangani beberapa sekolah karena saya konsultan. Basic saya itu guru BK Bu. Jadi banyak sekali kasus-kasus masuk ke meja saya. Jadi anak-anak itu sampai saya melakukan tes Pak. Saya itu berdiri di orang jualan HP, orang jualan pulsa Bu. Oh, saya juga berdiri di situ. Saya liatin aja. Terus ada anak-anak SD mau top up, ya biasanya top up ya Bu ya. Nah mau top up, saya liatin aja. Saya bilang top up apa Mas? Enggak, berapa top upnya? Saya kayak yang punya toko HP Bu, padahal saya cuma lihat dulu. Dia bilang 20.000. Dari mana kamu punya duit 20.000? Kelas berapa kamu? Kelas 3. Dari mana duitmu? Aku nggak jajan Bu, aku bu guru ya, aku bu guru. Dari mana duitmu? Kamu ngambil duitnya siapa? Enggak Bu, aku nyaranin dia bisa menahan lapar, tapi nggak bisa nahan matanya main game. Tuh, putra putrinya ibu. Jangan bohong kalau di sini nggak ada Pak, nggak ada bedanya kan? Begitu saya tuh sampai berdiri Bu. Saya lihat kalau yang kecil-kecil Bu, kelas 3 gitu 20.000, 15.000. Sebelahnya lagi datang anak SMP. Iro Mas, 50.000. Kowe nyolong duitnya sombong. Ibu ini saya dicerengin. Jadi dia lebih baik nggak makan Bu, tapi dia bisa main Mobile Legend, Free Fire, PUBG apalagi lah nggak tahu saya. Itu judul Bu, itu judi online. Dia dalam kemasannya bermain. Itu luar biasa kan, beli jagoan ya Bu ya, beli jagoan, beli peralatan perang kayak gitu-gitu. Nah, saya sampai harus tahu karena kalau nggak tahu nanti muridnya. Saya sampai harus tahu Bu, gitu. Itu luar biasa, luar biasa. Saya juga punya kasus di SD swasta Islam Bu. SD itu SD swasta kan mahal bayarnya ya. Kelas 6 itu ya belum bisa baca. Ada. Jadi itu bukan katanya medsos, bukan Bu. Saya ketemu
bacanya belum lancar, nulisnya masih ngawang yang nggak bisa dibaca itu, ditanyain perkalian nggak hafal, penjumlahan, menyimpan sama pengurangan, meminjam tidak bisa. Mau diapakan? Kalau tahun lalu kurikulum kita tidak boleh menahan anak, semua naik ke puncak gunung, buh kowe arep glundung, buh arep apa, pokoknya naik semuanya. Dia di kelas 1 punya beban yang nggak selesai, dinaikkan pula ke kelas 2 ya. Tadi 5 kilo aja nggak keangkat, ditambah jadi 10 kilo, megap-megap. Terus kelas 3 tambah lagi 15 kilo. Tapi guru bisa apa, Bu? Guru nggak bisa, karena tuntutannya memang harus lulus. Betul, Bu? Tinggal saya yang guru BK sampai garu-garu, ya Allah, ini mau digimanakan anak-anak ini. Makanya muncul banyak anak-anak berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khususnya itu bukan yang kayak dia autis, bukan. Anak-anak dengan ini tadi slow, lambat belajar. Nah, sudah nggak mau di sekolah belajar, mau apa, Bu? Ya keluar dia, bikin ulah. Iya, mau ngapain? Ya dia di luar, akhirnya mengganggu temannya. Terus kalau kehidupan itu berlangsung terus-menerus, nggak mau sekolah, mau jadi apa? Jadi preman. Ini yang muncul, Bu, gitu. Jadi saya ingatkan ibu-ibu, jangan abai, jangan dengan pola asuh abai tadi. Maksud ibu mungkin ini, Ben Waris dia tenang ini gitu. Tapi ibu sebenarnya tidak sayang, ibu sedang menjerumuskan anak-anak. Saya nggak tahu ya, kalau kurikulum yang sekarang itu kan deep learning ya, katanya boleh nanti ada tinggal kelas lagi, boleh. Kalau kemarin zona, besok pakai nem lagi, hati-hati, Bu, kalau sudah pakai nem lagi, kalau lulusnya nggak bagus nggak bisa dapet. Saya lebih sepakat itu, biar guru-guru dan orang tua terutamanya belajar, ngajari putrane, punya tanggung jawab, jangan medsosan aja, Bu, jangan tiktokan aja. Karena ibu-ibunya banyak tiktokan, Pak, bapaknya kagak ada di rumah, ibunya tiktokan. Betul, banyak, Bu, mau yang kerudungan, mau yang nggak kerudungan, tiktokers semua. Katanya tiktok menghasilkan uang yang apa ini, uang yang barokah apa enggak nih ya. Jadi saya mengingatkan orang tua, nah kira-kira seperti apa ya, Bu, supaya anak tidak kecanduan untuk beronline kuliah ya. Berarti artinya yang pertama-tama ya kita menjauhkan smartphone itu dari genggamannya anak. Yang kedua, berikan dia waktu terbatas untuk penggunaan itu. Kemudian diawasi. Yang selanjutnya, berikan dia kegiatan di luar medsos, Bu. Apalagi kalau putranya ibu laki-laki. Laki-laki kan ada futsal, badminton, itu kan lebih sehat lah, Bu. Soalnya main kayak bolang itu kan lebih sehat ketimbang dia mainan smartphone. Saya pernah satu kereta, Bu, dengan salah satu guru di desa, Bu, di desa. Dia bilang, rumah saya itu besar, Bu Rati, pinggirnya saya tanemin pohon tetean itu, tetean. Kalau saya buka jendela gini, di bawah tetean itu ada anak-anak SD pada duduk di situ. Jadi berlindung dari itu sambil main. Jadi kalau dia buka jendela, astagfirullah, guru dia terus dada. Iki piye to yo gitu. Di bawah teteannya dia itu, Bu. Jadi kan panas kan, jadi dia sampai sembunyi. Bayangkan, Bu, di bawah tetean aja dia mau duduk demi dapat sinyal, demi PUBG. Bukan, Kak, saya yakin dia nggak buka ruang guru, nggak. Dia nggak lagi nyari soal, nggak. Dia lagi Mobile Legend, lagi berantem di situ sama musuhnya. Coba bayangin, itu paling trucuk di situ. Belum lagi, satu lagi, Bu, selain judul tadi, konten-konten yang tidak mendidik.
Ibu kalau lihat nanti di blogernya Eli Risman itu kan kasus-kasusnya anak sekarang nggak bisa, saya bilang anak SD masih kecil nggak bisa. Mereka rata-rata sudah pubertas, betul Bu? Kelas 5, kelas 6 sudah pubertas, nggak bisa Ibu menghalangi itu. Makanya harus diarahkan tontonan mana yang harus dilihat, mana yang tidak boleh dilihat. Kelas 6 itu Bu, saya punya kasus, dia bikin apa namanya, ditempelkan gini, terus dia bikin gini, berpelukan sama temen ceweknya. Kelas 6, sekolah Islam, dan dia pasang di status. Bayangkan, kelas 6. Saya sampai gini, iki mau gawinnya film piye? Oh saya nggak tahu, ditaruh ini saja. Oh jadi ditaruh apa ya, kayak ini, film sendiri. Ini maksudnya apa, kayak film India, berpelukan. SD kelas 6, yang perempuan kelas 5. Terus bagaimana saya? Saya sampaikan ke orang tuanya, Bu ini begini-begini. Us itu kan cuma buat penyemangat. Lah terus saya buat apa? Lah terus diajarkan ke saya, terus piye aku nih? Itu kan cuma penyemangat. Lah kalau orang tuanya sudah begitu, mau apa kita Bu? Jenengan ini yang rempong nih, yang selaku pendidik ini. Diantemi nanti viral, nggak diantemi kok sepet meripatin, kan gitu. Iya Bu, dicubit dikit, jangan dicubit Bu, dicolek kamu ya. Rempong gitu sudah, wah apa namanya, apa Bu, KDRT ya. Padahal begitu aja Bu. Ini kasusnya seperti apa? Belum lagi, saya tambahin ya. Ada anak kelas 4 waktu itu. Jadi anime yang dikirim Bu, anime itu kayak film kartun, tapi film kartunnya Jepang ya. Ibu-ibu guru sudah pasti tahu, anime itu film kartun Jepang, bagus banget gambarnya, sampai kayak orang hidup ya, sampai kayak orang. Itu dia bisa gini, ini film dibagikan dari anak kelas 4. Kelas 4 itu disebar. Saya lihat itu, saya aja yang sudah ibu-ibu nggak mentolol lihatnya, nggak tega saya lihatnya. Jadi itu anime porno. Saya tutup jebret, saya bilang ini dari mana? Ini mengirimkan. Orang tuanya saya panggil, saya dudukkan. Ini bagaimana Bu, gini. Ini dia dapatnya dari temannya. Yang penting kan bukan dia yang buka, dia kan cuma kiriman. Gitu lagi jawabannya. Ya saya terus goreng-goreng kepala, terus anak ini mau digimanakan Bu? Saya bilang gitu. Padahal ibu, bapak, pirsa, kalau anak sudah menonton kayak gitu, menghapus dari ingatannya itu sangat-sangat sulit. Makanya anak-anak kalau sudah kecanduan film kayak gitu sulit Bu. Dia cuma bengong-bengong di sekolah, ya kan, diajakin ngomong nggak mudah, lihat sesuatu. Itu saya nggak bicara di SMP sekarang, saya bicara di SD. Karena itu sudah terjadi di SD. 2016 saya mengambil sampling 179 anak SMP swasta Islam terbaik namanya. Saya guru di sana. 179 itu sudah pernah melihat gambar, hanya gambar ya, waktu itu kan jarang ada film-film itu gambar. Hanya 5 yang selamat Pak, SMP tahun 2016. Sekarang sudah berapa tahun kemudian? Itu sudah ke SD. Kasusnya yang saya tangani anak-anak SD. Jadi para orang tua jangan tenang-tenang aja. Tolong dilihat konten apa yang dikonsumsi putra putri ini. Karena itu kalau sudah nempel Bu, susah. Ngilanginnya susah. Kalau sudah kecanduan kayak gitu susah. Kasusnya banyak loh Bu, anak-anak SD bikin TikTok ya kan? Anak perempuan SD bikin TikTok. Mudah-mudahan itu nggak terjadi di sini. Mudah-mudahan tidak terkontaminasi hal-hal buruk dari luar. Insya Allah seperti itu. Tapi mari kita bangun kita bangun kesadaran kita dulu Bu. Kesadaran orang tua, kesadaran sosial, berpikir kritis dari orang tuanya yang kemudian diturunkan ke putra putri. Kalau jenengan nggak kritis sulit. Jadi makanya perlu dikontrol. Karena saya yakin putra putri ibu itu sudah punya HP masing-masing. Nggak mungkin enggak. Jadi dilihat Bu, dikontrol. Kemudian yang paling penting
penting adalah memberikan nilai agama, Bu. Jadi dia tuh sadar sepenuhnya bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah Maha menatap, bahwa Allah Maha mengawasi, sehingga kalau dia nonton hal yang tidak baik itu ada yang melihat, ada masuk dalam catatannya, sehingga kamu susah belajarnya, sehingga kamu tidak barokah ilmunya karena hal-hal yang tidak baik. Itu tugasnya orang tua, memberikan kesadaran itu di rumah, dan tugas para guru di sekolah. Ya, jadi itu saja pesan saya, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal buruk di sekitar kita lagi. Cukuplah yang kemarin-kemarin sudah cukup buat kita. Ngeri Bu kalau kita. Tapi ya sekedar aja. Itu saya sekedar cerita ke Ibu beberapa kasus, karena yang terjadi makanya ketika dia sudah pikirannya jelek itu Bu, kemudian terjadi bullying, kemudian pedofil ya, yang anak kecil-kecil terus diberikan perbuatan, dia melakukan perbuatan mesum terhadap anak kecil-kecil karena itu tadi keinginan menontonnya tinggi. Jadi hati-hati Bu, itu makanya kemarin wah ini temanya bagus nih, memberikan kesadaran tentang bahaya risiko online tadi. Saya ingatkan ya Bu kembali bahwa itu loh risikonya. Kalau anak sudah kayak gitu nggak bisa sinau Bu, nggak bisa, sulit. Karena untuk kembali ke konsentrasi awal itu sulit. Betul ya Bu Guru ya? Sulit gitu. Padahal ini adalah media yang bagus, yang anak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan apa deep learningnya dari sini. Deep learningnya kita kedalaman materi itu kita bisa cari di sini. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa menggunakan internet ataupun gadget kita dengan lebih bijak, sehingga anak-anak kita terselamatkan dunia akhiratnya. Mungkin itu saja dari saya, nanti mungkin lebih panjangnya ketika ada tanya jawab. Begitu, terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Bapak. Monggo Bapak Ibu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, bisa langsung disampaikan, nanti akan dijawab langsung oleh pakar kita. Kita buka dari berapa sesi? 2 sesi ya. 1 sesi 3 pertanyaan. Ada Pak Hadi, nanti dulu. Ada lagi? Yang mau mengajukan pertanyaan boleh pengalaman pribadi atau mau konsultasi anak? Ya, langsung dengan narasumbernya gratis. Ini monggo Bu sampaikan. Ada wali murid? Monggo Bu. 1 belakang. Bu, nggak usah takut Bu, saya tidak menghakimi putra putri Ibu loh ya ini. Nggak ada yang tahu, pura-pura nggak kenal aja sama bapak-bapak dari ibu yang depan. Belakang monggo Bu. Monggo Pak Hadi dulu, Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada narasumber dan bapak ibu sekalian, saya memberanikan diri untuk bisa biar paham sebagai guru, dan apabila saya ini yang ditanyakan salah boleh disalahkan. Begini Ibu, saya sebagai guru pernah ada laporan bahwa anak-anak SD itu sudah memakai motor, dan yang itu melaporkan saya, Pak Hadi, itu ada anak yang trek-trekan. Kebetulan sudah di luar waktu sekolah. Akhirnya saya ini, wong bapak biungnya boleh. Nah itu termasuk pola asuh AB apa bukan Bu? Boleh disalahkan kalau memang saya salah gitu. Terima kasih Bu. Sementara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung aja ya jawabannya Pak. Jadi sebenarnya itu tadi saya bilang tugas mendidik itu kan saya kembalikan ke orang tua gitu. Nah sekarang saya tanya, Pak Hadi merasa dia abai, betul Bapak abai.
Tapi kira-kira kalau Pak Hadi bilangin putra putrinya ibu marah nggak? Ada yang punya anak Pak di belakang, ya kan? Silakan ditanya, marah nggak ibu? Kalau ibu membiarkan, kemudian kita yang marah-marah, kan nggak sinkron Bu. Pendidikan itu kan harusnya disamakan dari sekolah ke rumah. Jadi kalau ada peraturan bahwa anak SD itu tidak boleh naik motor, ya mestinya ibu keras, ibu dan bapak tidak. No way pokoknya. Bu mau disuruh ke sana, ya udah naik sepeda. Mestinya begitu. Itu baru aturan. Kalau aturan hanya yang pegang satu nggak jadi Bu, nggak jadi. Nanti kalau ada kejadian putra putri bapak ibu terjadi celaka kan gitu, sama gurunya ketemu gurunya yang nggak diingatkan gitu kan Pak. Padahal diingatkan, sebenarnya mau mengingatkan. Makanya Pak, online ini luar biasa efeknya, saya bilang. Sampai guru tuh mau ngasih tahu tuh males Bu. Ngasih tahu itu apa ya, wegah gitu. Karena ini tadi, jadi kalau AB sih bukan ya Pak, Bapak sudah ada perasaan mau saya bilangin nih gitu. Itu sebenarnya sudah bukan AB, karena saya yakin Pak, Bapak selaku pendidik itu nggak bisa Bu. Kita itu selaku pendidik punya nurani. Nggak bisa tutup mata, nggak bisa ngelihat sesuatu yang nggak baik itu mesti mulutnya nggak gatel ya Pak, pengen ngomongin gitu. Nanti ini anaknya, apaan sama bapak ibu saya aja boleh gitu kan? Kan ini nggak sinkron Bu. Tapi kita selaku pendidik, saya yakin gitu, Pak Hadi dan guru-guru yang lain, hati nuraninya itu bicara. Nggak ada kita abai Pak. Saya yakin guru nggak ada yang abai, karena guru itu punya nurani. Dia bukan hanya mengajar, tapi mendidik. Mendidik itu kan mengarahkan Pak. Mendidik itu nggak cuma ngajarin gini, tapi mengarahkan. Makanya sampai kemarin itu ada viral kan Pak. Viral, guru itu ngelihat anaknya ngerokok cuma diginiin, guru ngelihat anaknya main kartu diginiin doang. Saking gurunya udah males Bu bilangin. Ini tadi makanya kalau usulan saya itu ya Pak, dari awal anak masuk kan biasanya ada mosil ya. MOS itu masa orientasi. Orang tua dikumpulkan Pak, kasih tahu aturannya Pak, jangan boleh bawa motor. Kalau misalnya dia bawa motor, walaupun itu di area di luar sekolah ya maksudnya, itu apa kira-kira konsekuensi logisnya? Saya tahu Bu di sini sih aman-aman mungkin di dalam, tapi kan anak nggak mungkin di dalam Pak, lama-lama sono pulang. Saya banyak lihat anak-anak kecil itu. Kalau di sekolah kami, kalau saya dulu di SD Pak, memang ada aturan kayak gitu. Orang tuanya dipanggil. Kalau orang tuanya nggak mau bekerja sama dengan sekolah, ya sudah, kita tidak bisa bicara apa-apa. Ya sudah. Kalau kita mau tetap mendidik, ya sudah. Maksudnya ibunya juga abai, kita ya abai. Tapi kalau itu tadi, saya yakin Bapak nggak mungkin abai. Jadi mesti, ini anak gitu kan mesti ya, pasti gitu. Jadi tolong ya Bapak Ibu gitu. Yuk kita samakan gitu pendidikan di sini, minimal ya SMP lah dia boleh, maksudnya berani ya Bu naik motor. Kalau SD itu kan waktu saya terlalu kecil, apa Bu istilahnya belum bisa bertanggung jawab, kemudian apa daya refleksnya ya Pak ya gitu kan, naik motor tuh tiba-tiba ada mobil, nah kemana arah dia belum bisa menduga-duga itu. Sampai juga kemarin saya lihat viral, ada anak di naik motor kebut-kebutan di kampung, terus diberhentikan karena nabrak, terus diberhentikan. Orang-orang sekitarnya cuma bilang untung sama anak kecil, kalau besar dihajar sama massa. Coba, ibu mau putranya digitukan? Kalau saya eman Bu, jangan sampai begitu gitu. Jadi nggak ada Pak. Kalau saya bilang silakan Bapak mengingatkan, silakan Bapak menegur, silakan Bapak Ibu kalau lihat putra putrinya begitu, lihat murid-muridnya itu kasih tahu aja. Soal dia menerima atau tidak menerima, monggo. Tapi kita selaku guru kita sudah mengingatkan. Wis Gusti Allah wis nyatet amalane Bapak milingin muridnya. Soal muridnya diajarin sama orang tuanya, biar juga orang tuanya yang ngandung. Saya ingatkan Bu, karena di wilayah sini ini banyak memang, kalau di perkampungan itu banyak Bu anak kecil-kecil naik motor. Karena kan dia pikir aman ya Pak ya. Padahal ada kendaraan juga dari luar masuk seperti itu.
Jadi begitu Pak. Jadi saya bilang bukan ambil, tapi saran saya adalah bahwa kita adalah guru, kita punya hati nurani yang memang terus mendidik, tolong terus ditingkatkan apapun itu. Gini tuh. Monggo yang lainnya. Monggo Bu. Terima kasih Bu. Nah, nggak ada yang disalahkan kok, sungguh nggak ada yang salah. Bebas pertanyaannya, bebas. Monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi. Saya mau bertanya, terutama tentang anak saya. Anak saya juga hampir tiap hari itu berantem. Karena hanya masalah sepele. Itu seperti rebutan remote, terus mainan anak. Cara saya supaya anak ini adil, biar salah satunya tidak iri, bagaimana caranya dan mana cara berperilaku kepada anak itu supaya mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, langsung saya jawab ya. Jadi Ibu, nah Ibu ini Ibu Melo. Ya, jadi sedih dia lihat anaknya berantem aja. Padahal Ibu tahu nggak? Dia berantem tiap hari itu dinikmati Bu, karena itu nggak akan berulang. Saya tanya sekarang, ini masih lihat anaknya berantem, masih lihat putranya gelut tiap hari. Ada yang anaknya di sebelahnya nggak diajak ngomong, dua-duanya mainan HP. Ibu milih yang mana? Kalau saya milih yang gelutan, bodoh amat gelutan, biarin aja terus nangis sih. Sakit, minta maaf lah, minta maaf. Peluk adiknya, itu aja. Ibu mau. Kalau sekarang ibu jalan-jalan nih, jalan sana di Purwokerto, cerita banyak duduk mau berempat, pegang HP sendiri ngapain? Coba makan nanti di rumah ya. Di resto itu berempat pegang HP sendiri dan tidak ada yang bicara. Jadi itu dinikmati Bu. Masa itu sudah tidak akan berulang ketika dia agak besar. Jadi jangan ibu sedih, kenapa ya kok berantem aja gitu. Jadi ibu nganggapnya itu hiburan Bu. Jangan sedih, jangan melo. Mau berantem lagi nggak? Kok hari ini nggak ada yang berantem ya? Berantem dong, mama mau lihat nih. Jadi gitu ibu jangan sedih ya, karena itu bukan sebuah kelainan, bukan sebuah apa. Ibu nih saya tanya, ibu punya saudara kan? Ibu guru, ibu-ibu di belakang punya sedulur Bu. Dulu kecil berantem nggak Bu? Sampai sekarang masih inget nggak? Masih. Tapi kangen nggak kalau nggak ketemu kakaknya atau adiknya? Kangen Bu. Saya 5 bersaudara Bu. Hari-hari yang 4 ini karena yang besar udah gede banget baru punya adik gitu. Yang 4 ini keruntelan Bu sampai sekarang. Jadi datang ke saya kan kebetulan memang bukan asli orang sini ya gitu. Ke Surabaya bareng, ke Jakarta bareng. Kalau saya belum datang ditanyain itu tiap hari Bu. Saya sama adik saya itu orang gedean dia, jadi saya yang dibully tiap hari. Tapi sekarang dia merasa bersalah dengan saya, jadi baik sama saya Bu. Jadi itu bukan sesuatu kelainan ya Bu. Itu bukan sesuatu kelainan. Ibu cuma perlu menanamkan bahwa gini, Mas atau Mbak, perempuan atau laki Bu putranya? Dua-duanya laki-laki. Nah, yang satu emas, yang satu adik, gitu. Emasnya, kok mesti yang besar suruh ngalah? Ya karena kan emas sudah lahir duluan, emas ngalah, dan adik yang harus minta maaf, minta maaf dek. Nah, itu minta maaf, kamu harus hormat sama adik, sama kakaknya. Itu aja Bu ditanamkan. Nanti kalau adiknya ada kesulitan, coba Mas dibantu, coba Mbak dibantu adiknya, gitu. Itu yang kita tumbuhkan, gitu. Jadi ibu jangan sedih. Itu bukan sesuatu kelainan, bukan sesuatu yang kenapa ya kok berantem aja. Nanti ibu rindu kalau dia nggak berantem. Suatu masa nanti gini, kok nggak ada ribut-ribut ya? Saya sudah mengalami Bu, persis anak saya 2. Tiap hari berantem.
Hari ini, beberapa tahun yang lalu saya sudah tidak menikmati itu karena anak sudah besar-besar, yang satunya di Medan, yang satunya di Jakarta. Tinggallah saya sendiri. Saya juga menangis kayak ibu karena nggak ada yang berantem. Sedih karena nggak ada temennya. Coba, kan mendingan ibu jadi karena dia kayak itu Bu. Jangan terlalu dibawa hati ya, tapi tetap ibu harus menanamkan bahwa yang namanya adik itu harus menghormati kakaknya. Kan ada ya kadang-kadang adiknya tuh nakal banget, ada Bu, ada ini gitu maksudnya. Nah ibu yang harus menjadi wasitnya, kamu harus hormat loh, tetap misalnya mukul kepala kakaknya, nggak boleh loh ya, nggak boleh mukul kepala kakak gitu. Kakak juga nggak boleh nyundul-nyundul adiknya, kalau adiknya salah dibilang ini akan muncul chemistry-nya. Percaya Bu, nanti kalau udah gede mereka saling merindu. Percaya dengan saya, karena itu adalah dinamikanya mendidik anak. Kalau ibu punya 3, punya 4 lebih rame lagi. Seperti itu. Iya, lebih rame lagi. Iya, begitu ya Bu. Nah, jangan sedih Bu, ibu harus banyak ketawa karena itu memang sebenarnya dinamika aja gitu. Iya, Bu Desi sudah tersenyum. Alhamdulillah sudah Ya, tersenyum. alhamdulillah sudah tersenyum. Ibu akan lebih sedih loh Bu kalau ibu kumpul sama putranya tapi nggak ada yang bicara. Harusnya yang sedih itu yang begitu. Coba ada yang berani tanya nggak ya anaknya kayak gitu? Saya tanya. Ayo, mana orang tuanya? Yang duduk bareng sama putrane, ibunya TikTok sendiri, anaknya entah apa sendiri. Ayo. Ada yang mau ngaku nggak di sini mana? Mau tanya? Ayo ngaco. Banyak Pak di sini. Tapi kan nggak ada yang berani ngaco. Cukup ya Mbak Desi yang sudah terjawab. Monggo yang lain Bu. Oh ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Yeni, wali dari kelas 6. Saya mau bertanya, selain anak SD, kan ada anak balita yang kecanduan itu HP. Itu bagaimana cara menanganinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, saya tanya, kalau anak balita kecanduan itu sebenarnya yang mau disalahkan siapa? Saya tanya. Oh ngaku, ternyata sudah ngaku Pak. Jadi sudah pada ngaku, berarti yang salah orang tuanya. Ibu itu asik dopok anaknya dikasih HP. Betul nggak Bu? Kalau sudah kayak gini sulit Bu. Kenapa sulitnya? Sebenarnya nggak sulit juga. Kalau anak balita itu, anak itu kan sebenarnya masih sangat tergantung dengan orang tuanya. Betul nggak Bu? Sangat tergantung. Jadi kalau anak balita itu, kamu milih mama apa milih HP? Tapi ketika kita jadi gini Bu, kalau di pendidikan awal itu, selain kita menerapkan aturan, itu kita ada konsekuensi logis. Artinya kalau kamu milih mama, yuk lepas kita jalan. Ibu nggak bisa gini, udah jangan main HP, sini aja diem. Nggak bisa Bu. Ibu harus menggantikan dengan kegiatan yang menarik. Ibu harus lebih cantik dari HP-nya. Ibu harus lebih pintar merayu daripada HP-nya. Gitu. Kalau anak balita kan diajak nyanyi, diajak cerita, diajak keluar, main, dolan, yuk kita. Gak apa-apa Bu, kita keluar sebentar, kita main yuk keluar. Dulu kita dengan mainan daun, dibikin apa kalung ya Bu, dari cingkong itu ya. Dibikinkan kalau laki-laki itu bikin tembakan dari pelepah pisang, sudah cukup senang. Saya tanya, kalau anak segitu terhibur nggak Mas ya? Masih terhibur Bu, ya dengan mainan-mainan kayak gitu yang sekarang sudah jarang. Mereka mainannya kan beli, dek sini deh main kayak gini, dek main kayak gini deh. Bisa dialihkan Bu, dengan catatan ibunya juga nggak pegang HP. Kita ngobrol kayaknya, terus mama pulang, YouTube. Nah begitu kan awalnya. Nah sehingga anak itu keterusan. Yang pertama itu Bu. Yang kedua, anak nggak bisa ibu lepas terus langsung lepas, nggak bisa. Tapi kita batasi pakai waktu.
gitu. Oh mau lihat ya, tapi Mama puterin ya, yang YouTube aja ya, yang ini ya. Tapi waktunya nggak banyak loh. Mau nonton berapa? 15 menit, yuk, setengah jam. Nanti kita keluar ya, jalan-jalan setengah jam. Diimbangi dengan itu Bu, sehingga dia akan lebih menarik. Kita dulu Bu, mainan kelereng, mainan apa? Kalau bahasa saya panti lili itu yang pakai kayu diginikan itu, main gobang sodor, segala macam. Nggak apa-apa, kita ambilkan daun. Makanya kalau di PAUD itu Bu, wah segala macam itu bisa dipakai mainan. Ada daun diketok-ketok. Kalau dulu kita daun diketok-ketok aja nggak ada hasilnya. Kalau sekarang namanya apa? Eco print. Nah, jadi eco print Bu. Kasih kaosnya yang sudah jelek, ditutukin daunnya di situ tuh lihat jadi bagus. Terus diberikan mainan yang dia tidak melibatkan HP. Pada prinsipnya sama. Diberi kegiatan di luar, tidak lagi berdekatan dengan HP itu. Dan yang paling penting adalah keteladanan. Kalau ibunya masih pegang HP, anaknya nggak boleh pegang HP, ya susah. Ibu itu kalau harusnya dari maghrib ke isya itu harusnya dibudayakan belajar. TV mati, HP taruh, anaknya suruh belajar. Anaknya belajar, ibu di sampingnya, entah ibu ngitungin belanjaan kek, entah ibu nyatetin apa kek gitu maksudnya. Di situ ibu sinau bareng anaknya mendampingi. Jangan belajar Mas, Mbak belajar, nonton sinetron. Nah, nggak adil Bu, nggak boleh tuh. Jadi yang penting kalau kita tuh dengan putra putri ibu yang masih usia SD dan ke bawahnya, keteladanan nggak bisa. Nanti dari keteladanan itu dia ambil, dia simpan di Pentiumnya dia. Oh iya, mama dulu kalau ngajarin tuh bener-bener mendampingi. Zaman kita kecil Bu, zaman saya kecil, sinau gitu. Jamnya sinau sudah, TV dimatikan, nggak ada HP mungkin zaman dulu. Tapi sekarang nggak Bu, mati TV semua. Dulu kan ibu kita mesti menggoni, sinau. Ibunya juga nggak mau ngapa-ngapain di situ aja. Kalau sekarang nggak nyuruh anak sinau, ibunya dolanan HP. Nggak jadi Bu, karena memang keteladanan. Karena Rasulullah pun mengajarkan umatnya itu dengan keteladanan. Nah, kita belajar dari Rasulullah. Begitu ya Bu. Jadi yang paling penting ibu dulu menjauh dari HP-nya. Itu kalau temannya bilang, Bu Heni ini kalau di WA lambat jawabnya gitu kan, teman-teman. Iyalah lagi menjauhkan anak dari HP. Dianya kan gitu, kalau di WA nggak asik jawabannya lama gitu kan. Emak-emak begitu tuh, emak-emak di sono tapi nggak ada di sini. Begitu ya, ini. Terima kasih sudah terjawab ya. Oh, bukan terakhir Mbak. Boten masih Ibu. Masih dibuka pertanyaan. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai mbah ya tadi, saya merasa begini Bu, saya dititipin seorang cucu ya, satu cucu yang sekarang udah kelas 6. Awal mulanya ya sering bermain dengan teman-teman, jam maghrib sebelum maghrib dia pergi terus. Lah itu mungkin terlalu banyak yang saya larang begitu loh Bu. Ya karena saya kepingin punya cucu yang soleh begitu. Kenapa sih kok jauh sekali dengan anak saya yang dulu begitu loh ya. Nah yang intinya begini Bu, semakin mungkin terlalu banyak yang dilarang, akhirnya dia itu dikucilkan dengan teman. Tuh, saya merasa dikucilkan cucu saya merasa orang libatir lah, lah itu lah. Untuk sekarang cucu saya itu sudah tidak pernah keluar rumah. Nah tuh tidak pulang keluar rumah, jadi saya juga sedih juga. Nah kenapa cucu saya nggak mau keluar rumah gitu? Yang tadinya memang saya mandan gawan ini Bu, awalnya sering kalau jam asar saya sudah ada
ya saya cari suruh pulang. Lah sedangkan teman-temannya kan enggak. Lah mungkin karena sedihnya melihat saya dan cucu saya itu sering dipanggil, jadi mungkin temennya aja dolan karo kolah nyontang ngedak nean Bu. Akhirnya sekarang itu di rumah terus. Saya juga bingung karena sekarang di rumah terus, jadi saya juga bingung. Tapi memang tahu jam-jam maksudnya belajar ini. Tapi juga termasuk banyak memegang HP. Jadi saya sedihnya di situ Bu. Justru kalau saya di rumah terus saya suruh deketin, Mas, tuh ada yang main bola, ayo pada main bola begitu. Walaupun sih memang jam ngaji, jam sholat, tapi saya merasa sedih karena sekarang ini tidak keluar dari rumah, hanya lingkup di rumah saja begitu Bu. Begitu pertanyaan saya, bagaimana? Apakah mungkin saya terlalu keras jadi cucu teman-temannya nggak mau ini, dan insya Allah teman-temannya sih nggak benci nggak apa, tapi cucu saya yang merasa di rumah terus begitu, bukan mungkin tidak ditemani atau gimana. Karena anak saya juga tanya, apa kamu nggak punya temen? Kok sekarang kamu ini, apa kamu berantem dengan temen? Enggak Mbak, enggak, saya nggak berantem. Tapi kok kamu nggak pernah keluar rumah? Begitu, pulang sekolah ya di rumah. Sekarang alhamdulillah ada anak kecil yang namanya Jendra, setiap hari main sama itu toh, nggak ada yang main yang lain begitu Bu. Saya jadi merasa sedih, mungkin terlalu banyak aturan dari saya begitu. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mbah yang baik Ibu, simbah yang baik, karena simbahnya banyak melarang. Padahal setahu saya simbah itu jarang melarang cucunya. Ya, kalau dititipkan ke simbah biasanya anaknya malah agak ya gitu. Orang tuanya di mana Bu? Jakarta. Oh, orang tuanya di Jakarta. Jadi ini juga jadi gini, kalau kita pelajari dari kasusnya ibu ini, sebenarnya kan anak ini sedang menjaga hati simbahnya, karena ternyata orang tuanya nggak ada di sampingnya ya. Nah, orang tuanya tidak berada di samping, jadi dia ikut sama simbah. Kemudian simbahnya ini anak yang baik Bu, saya bilang dia sebenarnya taat dengan aturan ibu gitu. Cuman kan memang ya namanya simbah ya, jadi asal dicari, maghrib dicari. Padahal sebenarnya dia bisa dikasih tahu gini, pokoknya pas waktunya sholat kamu pulang ya, nanti kamu main maghrib, nanti kamu pulang. Tanpa simbahnya harus mencari. Biasanya menumbuhkan kesadaran itu yang paling penting. Apalagi putranya laki-laki ya Mbak. Nah, ini kan agak malu kalau berteman terus diparahin, betul Pak? Anak laki-laki lagi dolanan terus diparahin gitu. Ini soalnya yang marah ini ras terkuat di dunia ya kan? Boleh nggak? Boleh nggak? Nah ya, boleh nggak? Bapaknya aja begitu main pulang nggak? Pulang. Biasanya baru lewat aja cucunya udah ikut pulang. Bayangkan loh. Udah sampai saya bilang Iya tuh, makhluk terkuatnya udah datang. Kita begini itu, jadi sebenarnya itu yang terjadi. Jadi anak itu merasa malu. Sebenarnya bukan temannya Bu. Jadi anak-anak itu, oh udah deh kalau sama dia main kayak gini nih nggak asik gitu. Nah, untuk melindungi mbahnya tadi, karena dia tinggal sama simbahnya, melindungi eyangnya tadi, dia lebih memilih ya udah dia nggak main gitu. Padahal ini diperlukan, kalau anak laki-laki harus itu Bu, harus main. Ibu simbahnya ini hanya tinggal memberikan pengertian, memberikan tanggung jawab gini. Pokoknya Mas, kamu boleh main, tapi asal pulang ya, gitu kan, mulai asal kan. Sudah sholat asar Mas, sudah mainlah, main. Gitu. Jangan taruh aja HP-nya, kamu main sana. Mbak nggak nyari ya, tapi begitu nanti sudah mulai redup, sudah mulai maghrib, baliklah gitu, masih pulang lah ya gitu. Ini Mbak nggak nyari loh ya, iya. Jadi dikasih pengertian, apalagi kalau sudah kelas berapa Bu? Kelas 6. Nah, kelas 6 tinggal memberikan pengertian itu saja Bu. Karena kalau anak laki-laki nggak berteman itu juga berbahaya loh Bu. Jadi kalau anak laki-laki itu kalau nggak berteman, akhirnya nanti ketika dia SMP
kan kayak anak cupu, istilahnya cupu ya. Nah, cupu. Mulai kayak dibully sama temen-temennya Bu, mulai dibully dia. Bahkan saya kalau di PAUD Bu, di tempat saya tuh, misalnya anak laki ini umurnya 6 tahun, terus dia mau ke SD, 6 tahun lebih lah, terus dia mau ke SD. Saya lihat belum nakal, saya tahan. Belum, anaknya belum nakal. Kenapa? Karena di SD nanti ketemu teman-temannya yang nakal, dia dihabisi nanti sama teman-temannya. Jadi saya suruh nakal dulu. Loh, bocah lanang harus nakal Bu, kalau nggak nakal tuh nggak pinter dia. Nakal itu tanda dia kreativitasnya tinggi. Ibu mau tahu anak yang diem? Sekolahnya kan SLB ya Pak? Anak diem Bu. Jadi kalau anak diem itu justru kita bertanya-tanya. Gitu. Jadi anak itu, karena gini Bu, anak itu harus punya sifat survive gitu. Dia harus bisa bertahan dari gempuran. Bapak lah yang di sini ada bapak-bapak nih. Pastinya kalau anak-anak usia gitu, laki-laki itu kan nakal-nakalnya ya Pak ya. Nakal, kalau nggak nakal dia itu tadi banci lu, cupu lu, gitu-gitu. Nah ini yang harus mbahnya, maksudnya dia anaknya anak baik kalau saya bilang, karena dia menjaga perasaan mbahnya. Jadi daripada mbah nyari kelihatan sak lebatannya itu sudah balik gitu, pulang dia. Bayangkan mbah belum panggil lo mas belum gitu ya Mbak, terus pulang dia. Tapi kalau udah jamnya sih lewat Bu, misalkan maghrib kan jam 6, jam lebih 10 menit atau berapa kok belum mau yang bapak-bapak dikira aja udah pulang, berarti ini anak mampir kan. Nah, saya ya jemput begitu. Kalau enggak ya enggak. Nah itu yang seperti itu tuh sebenarnya tidak perlu Mbah lakukan gitu, tapi diberi penyadaran. Kamu nanti kalau pas pulang itu ditanya, kamu sih dari mana? Bapak-bapak yang sudah turun tadi aja udah nyampe rumah loh, gitu maksudnya. Nah itu jadi komunikasinya Mbah yang kita bangun, komunikasi dengan cucu tadi. Kenapa Bu? Kalau dengan Mbah itu agak ada gap, karena memang dia bukan ibunya, mesti ada jarak Bu. Makanya kalau dulu ya Bu, ada yang tanya gitu, salah satu orang tua tanya, Bu saya itu mau bilangin gini, tapi saya tinggal sama mbahnya, jadi mbahnya itu terus sayang, saya nggak boleh marah-marahin anaknya kan gitu kan Bu ya. Ya itu derita lo, saya bilang gitu. Itu derita lo, saya tinggal baik. Karena kalau mbah itu memang gitu, mbah itu sangat 2 kali lipat dari ibu. Nah, cucu dengan neneknya itu juga sama Bu, penghormatannya 2 kali dibandingkan sama ibunya. Ibunya dia masih berani melakukan perlawanan, tapi mbahnya tidak. Dia pikir orang tua, udah kayak dia ngomong itu. Yang kita takutkan Bu, anak ini kemudian selalu diingatkan sehingga dia tidak mempunyai tanggung jawab atau kemandirian. Itu aja. Jadi yang ibu bangun itu. Tapi anak ini bagus, anak ini malah sangat menjaga perasaan mbahnya gitu. Tapi sebenarnya tidak begitu juga. Jadi ibu kalau misalnya kok dia lewat pulang gitu, gak usah dicari, mbah tungguin aja di rumah. Dari mana mas tadi kok semua udah turun sholat, kamu kok belum? Yang jamaah aja udah turun gitu. Oh gini. Terus tadi besok dia berangkat, mas mau mampir lagi enggak kan, langsung pulang kan gitu lah gitu Bu. Jadi melalui komunikasi yang seperti itu. Enggak benar ya, berarti mas begitu bapak-bapak turun sholat, mas sudah naik rumah nih gitu. Ya gak apa-apa mas, kalau mas masih mau main silakan, tapi izin ya panggil sama mbah, jadi mbah gak nyari-nyari. Oh iya mbah, aku masih dilanggar, aku masih di sekolah sampai isak misalnya. Oh ya gak apa-apa. Nah, kalau mbahnya pengen lihat ya dicek, diintip saja. Nah, oh iya ternyata di musola, berarti dia tidak bohong. Kalau kedapatan dia bohong, ya tinggal didudukkan. Tadi mbah ngintip di musola, kok kamu nggak ada? Gitu. Oh aku main ke sana. Besok lagi bilang supaya mbah nggak was-was. Kan kamu tinggal sama mbah, nggak mungkin mbah nyarinya jauh-jauh. Gitu. Jadi dimunculkan itu, tanggung jawab itu dimunculkan. Anak laki kalau sudah diberi tanggung jawab, insya Allah begini. Anak laki, saya yakin. Jadi saya dari tadi itu menerima pertanyaan dari anaknya yang laki-laki. Padahal anak perempuan itu justru banyak masalahnya. Anak laki itu kita ngomong sekali 2 kali selesai Bu. Tapi kalau perempuan nggak bisa.
harus berkali-kali lagi ibu harus sabar memanjangkan ususnya. Gitu sama terus jaganya astagfirullah. Nih jadi ya betul Bu Guru. Lawan ya Bu. Perempuan itu. Muridnya juga Bu. Muridnya juga gitu dibilangin Bu Guru. Ini apa sih? Anu-anu. Dijawab. Selalu kalau dinasehati jawab. Gitu. Bayangkan pinteran dia dari kita ya. Nah, itu Bu, siapa yang putranya perempuan Bu? Sama Bu Gurunya aja dia berani debat Bu, apalagi sama emaknya di rumah itu. Nah, dia merasa lebih pinter, kan merasa apalah anak-anak sekarang ini. Jadi begitu ya, Mbak. Ada yang lain? Enggak Bu, ada? Mana Ada yang lagi? putranya perempuan, mana perempuan? Oh, perempuan, bukan. Anaknya laki-laki. Laki-laki. Seorang nggak muncul kan seorang anak perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu Guru, perkenalkan nama saya Ei Mariati. Saya wali murid dari kelas 6. Mohon izin Bu, sedikit saya pengen dibilang minta solusi ya. Bu, maaf, anak saya bisa naik motor itu 5 SD. Nah, kan ya Bu. Anak saya ternyata bisa naik motor itu kelas 5 SD. Mohon maaf Bu, orang tua mana sih? Maaf, sebenarnya saya juga pengen anaknya masih dini bisa naik motor. Tapi berhubung saya ini bekerja, kadang berangkat pagi, pulang siang, istirahat sebentar, berangkat lagi, pulang sore, istirahat sebentar, berangkat lagi, pulang malam. Nah, tiba-tiba saya kaget, begitu sampai rumah, anak saya bawa motor sendiri. Saya tanya, Dek, kamu bisa naik motor? Iya Mak, suka kalau ke Wangon sama mamasnya suka naik di depan gitu. Kata saya, jangan lagi-lagi ya, belum waktunya. Iya Mak. Nah setelah berapa hari kemudian ternyata anak ini kok suka naik motor. Dek, jangan suka naik motor, bahaya, masih kecil. Iya nggak apa-apa Mak, kan pelan-pelan, kan nggak sampai keluar Cirahat gitu. Kata saya, bolehlah monggo. Terus saya Bu, saya yakin saja atas perlindungan Allah, karena mohon maaf, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita was-was, jangan-jangan nanti anak saya ya, jangan-jangan. Nah seperti itu Bu. Terus pertanyaan saya, kan saya mempunyai 2 orang anak. Yang satu sudah bekerja, itu hobinya dari kecil itu memang suka ngotak-ngotik motor. Nah terus adiknya yang kecil, Mak, peleknya ganti. Saya turutin, saya belikan pelek yang kecil. Kan kita nggak bisa bilang nggak apa-apa saya berprasangka baik biar nanti kalau grosor sendiri gitu kan nggak mungkin gitu. Mesti grosor kan nyenggol siapa atau apa gitu. Itu kita nggak bisa bilang gitu. Kita memang berprasangka baik ya, menitipkan anak pada Allah, pada Robnya itu betul karena ibu bekerja dari pagi sampai malam, monggo. Tetapi yang harus perlu diingat bahwa anak segitu tuh bisa bertanggung jawab enggak gitu loh maksudnya atas kejadian yang menimpa. Jadi maksudnya ketika dia jatuh, misalnya jatuh kemudian ya katakan tiba-tiba seliot ada anak naik keluar naik sepeda ketabrak. Nah ini siapa yang akan bertanggung jawab? Kalau ibu bilang nggak apa-apa Bu Rati, saya yang akan bayari pengobatannya, monggo gitu. Tapi ibu sedang membuat pola asuh permisi, sehingga anak itu nggak tahu dia harus bertanggung jawab, gitu. Dia nggak tahu dia harus berbuat apa, gitu. Maksudnya dia lebih, ya pokoknya dia hidupnya seneng-seneng karena ada yang sudah backup dia, gitu. Seneng-seneng kan maksudnya. Jadi kembali ke situ Bu. Jadi yang saya sampaikan tadi bukan soal kita percayakan kepada Rob, bukan, tapi bahwa anak ini ketika terjadi sesuatu, apakah dia sudah bisa bertanggung jawab gitu.
pertanyaannya. Nah, kalau soal kepiawaiannya bawa motor, dia putar-putar di sini aja, it's okay. Ditambah lagi kemampuannya dia ngotak-atik motor itu tadi, Bu. Nah, kemampuan atau keterampilan dia ngotak-atik motor itu sesuatu nilai plus, Bu. Itu nilai plus. Makanya banyak yang kita kemudian dari guru-guru ini bisa lihat bakat minatnya anak itu apa. Kan beda-beda ya, Bu. Ada yang pinter nyanyi, ada yang pinter nari, ada yang senangnya otak-atik motor tadi gitu. Apa aja gini-gini. Kemudian dia ada yang pinter gambar, sehingga tadi saya juga mendengar ada dileskan gambar segala ya gitu. Anak-anak mungkin senang gambar otomotif, itu didukung, Bu. Kalau yang kayak gitu didukung. Tapi artinya yang mendukung itu gini, Bu. Kamu bisa bongkar ini, bisa coba pasang lagi. Oh iya, udah bagus deh gitu. Tapi bukan berarti gini, mak ganti velg, mak ganti stang, mak pasang spotlight, bukan itu, Bu. Jadi coba ini ada motor, misalnya motor ini kempes bannya. Kamu bisa nggak kalau melepas bannya motor matic, ya? Itu dia sedang mengolah itu, bagus kalau dia bisa, berarti artinya dia senang di otomotif. Besok arahannya akan kita sekolahkan dia di STM otomotif karena udah ketahuan bakatnya di situ gitu. Tetapi bukan berarti kan ini antara bakat sama keinginan kan memang deket ya, Bu ya. Jadi jangan kita dikerjain sama keinginannya gitu loh. Maksudnya kita mau melihat bakatnya tapi dikerjain, mah ganti ini, mah pasang spotlight, mah dikasih lampunya yang begini kayak Batman lah segala macem. Nah, ibu yang harus hati-hati. Ada yang suka masang lampu belakangnya itu diganti putih, kan nggak boleh. Lampu belakang itu tetap harus merah gitu kan. Lampu belakang itu lampu rem belakang itu merah, Bu, harus. Kalau lampu belakang putih kan dikira orang itu kendaraan di sana ya. Nah, itu ada, Pak, yang dia nggak tahu tiba-tiba dipasang gitu. Jadi kita mikirnya dia ngerem, kita nggak tahu dikira itu, nabrak lah di situ. Jadi seperti itu, Bu. Jadi kalau bakat itu silahkan dikembangkan. Kalau dia senang, tuh kamu main tuh ke bengkel, dia tuh orang bongkarin, bantuin kamu di situ. Atau main ini apanya lagi nih, tapi bukan berarti beli tempel bukan itu. Jadi ada skala prioritas. Seperti itu ya, Bu. Jadi bakatnya sudah kelihatan, sudah nampak, kemudian tinggal kehati-hatiannya ditumbuhkan tanggung jawabnya bahwa kalau kamu berkendaraan di jalan, kenapa ada batasan usia 17 tahun ya, Pak? Sini tuh. Nah, karena usia 17 tahun itulah yang dianggap dia bisa bertanggung jawab. Intinya seperti itu. Begitu jawabannya, Bu Hati. Cukup Ibu Ei. Masih ada waktu Ibu? 10 menit ya? Ini ada titipan pertanyaan dari wali murid yang malu-malu untuk memegang mic, jadi nitip ke saya. Saya sudah jinak loh, Bu. Assalamualaikum Ibu, saya mau tanya bagaimana cara menghilangkan rasa takut anak yang pernah mengalami pembulian dan mengembalikan rasa percaya dirinya. Contoh pembulian dikatakan bodoh, mendapat perkataan kasar. Terima kasih. Monggo. Terima kasih. Jadi gini, Bu, kalau pembulian itu terjadi di sekolah ya, Bu. Kalau pembulian itu terjadi di sekolah oleh teman sekolahnya, ibu tuh harus menghubungi gurunya, minimal wali kelasnya. Itu disampaikan sehingga wali kelasnya paham, wali kelasnya tahu anak ini mengalami pembulian sehingga itu tidak akan terulang lagi. Terus biasanya wali kelas itu untuk anak-anak yang bermasalah, dia memang buka hati, Bu. Buka hati artinya anak ini butuh perhatian lebih karena tadi mengalami trauma yang seperti itu. Nah, dari rumah sendiri untuk meningkatkan rasa percaya diri itu juga nggak apa-apa, Bu. Kan memang ada ya, saya tidak menutup mata bahwa ada anak yang sudah diajarin sampai gurunya juga gitu, tapi nggak bisa juga. Tapi kan kita nggak boleh melabel anak bodoh, tidak boleh melabel anak bodoh. Memang anak itu tidak bisa, agak lambat, pembelajar lambat, istilahnya slow learn itu tadi, anak-anak dengan slow learn. Tapi kemudian teman-temannya mengata-ngatain dia bodoh lah segala macam. Nah, kalau itu terjadi di sekolah, silahkan
menghubungi wali kelasnya sehingga wali kelasnya nanti ya bisa memulihkan rasa percaya dirinya, Bu. Kalau memulihkan rasa percaya diri itu gimana, Bu? Misalnya gini, Mbak, maju ke depan. Ya soalnya jangan dikasih yang sulit, Bu, yang dia kira-kira bisa dikerjakan sama anak itu. Wah, pinter, sudah pinter, jadi nggak bodoh lagi. Enggak, ini udah pinter sekarang. Bu gurunya juga jangan membuli juga dengan memberikan soal yang susah. Kerjain aja dia, kerjain, nggak bisa ngerjain kan pastinya gitu, nggak, bukan gitu. Bu gurunya justru misalnya gini, oh dia udah kelas 4 berarti dia harusnya hitungnya pembagian. Jangan pembagian dulu deh, coba kalau sudah pembagian kayak gini dikurangi gimana. Maju ke depan, muncul rasa percaya dirinya bahwa eksistensinya di antara teman-teman itu diakui. Nah, ini Bu guru nih banyak belajar nih gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau itu terjadi di rumah, kemudian ya mungkin Bu, Ibu jangan salah ya. Pembulian itu tidak hanya terjadi di sekolah, tidak hanya teman-temannya, orang tuanya kadang bully, Bu. Ayo hati-hati Ibu yang suka bilang, ih bocah kok butuh temen. Nah, apa karena ibu-ibunya terus boleh bilang kayak gitu? Ayo, Ibu sedang membuli anaknya, Bu. Kan Ibu ngajarin nih, ih bocah kok ya gitu maksudnya, sampai gemes lah, sampai dicubit lah, sampai itu gitu kan. PR kayak gini aja nggak bisa, padahal ibunya juga nggak bisa jadi. Gimana sih gitu? Nanti kalau nggak merambat-rambat, gurunya ngasih soal susah banget gitu kan seperti itu. Nah ini secara tidak sadar sebenarnya orang tua sudah membuli. Bully itu kan juga bukan cuma bodoh ya, Bu. Ih kamu gemuk, kamu jelek, gitu. Itu kan bullying verbal, bullying verbal. Guteng. Nah, gudeng katanya gitu. Nah, itu hati-hati. Gudeng sini. Nah, sampai mulai begitu. Ayo. Jadi itu, Bu, sampaikan ke guru kalau itu terjadi di sekolah. Kalau di rumah anak itu kemudian rendah hati, kecil hati, kemudian rendah diri, Ibu bangkitkan. Bangkitkan gimana, Bu? Ya caranya kalau pas lagi ketemu bertamu silaturahmi, anak itu maju, jangan Ibu yang terus ngomong, ini juga sudah kelas ini, udah mulai bisa ini, ya dia agak lambat tapi nggak apa-apa, wis nanti sama teman-temannya bisa kok. Itu Bu, dilihat kemampuan dia apa. Anak itu nggak semuanya nol, Bu. Ada dari sisi dirinya yang dia bintang. Nanti ibu gurunya tahu, wah anak ini nggak pinter sinau nih, tapi pinter nari, nggak pinter belajarnya, tapi pinter gambar, nggak pinter ininya, tapi pinter, dia nggak bisa apa-apa, tapi sopan santun. Bayangin, sopan santun itu sesuatu yang langka loh sekarang, gitu. Jadi anaknya nggak bisa apa-apa, tapi attitude-nya begini, etikanya begini, itu sudah sesuatu yang diacungi jempol. Bu, aku dikatain gini-gini, tapi sholat 5 waktu nggak pernah telat. Itu kan juga nilai plus kan? Sholat 5 waktunya dia nggak pernah telat. Yang cantik-cantik main TikTok kan sampai lupa sholatnya, sampai glowing-glowingan, nggak mau wudhu. Bagaimana? Kan mendingan seperti itu. Jadi itu tadi ya Bu, jawaban saya bahwa yuk kita bareng-bareng bahwa ya Pak, kalau kita bilang stakeholder dari sekolah ini ada orang tua, ada masyarakat, ada guru gitu kan, bahwa semua harus bekerja sama bagaimana kemudian menciptakan generasi rombani, generasi yang baik, generasi yang penuh kejujuran, terus bukan hanya pinter tapi juga benar gitu ya. Bukan hanya pinter Bu, tapi benar. Intinya seperti itu. Jadi mungkin itu jawaban saya. Saya kembalikan waktunya ke perlu aja. Terima kasih. Ibu sekali lagi, satu kali pertanyaan ya. Pak Hadi mau lagi tapi sudah ada pendaftar titipan pertanyaan. Bagaimana cara menyikapi anak yang memiliki 2 karakter? Contoh, misalnya di sekolahan itu, di rumah itu anteng manut sekali dengan orang tua, tapi di sekolahan atau di luar lingkungan itu sangat jauh berbeda sekali dengan yang di rumah. Itu bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih. Jadi anak dengan 2 karakter ini Bu ya, itu kembali lagi saya. Jadi ini kan
dengan sekolah bareng-bareng antara orang tua dengan guru, orang tua dengan guru di sekolah. Jadi guru itu juga perlu punya bukti by data kalau kita bilang ya. Sekarang kan banyak Bu, ada yang di video, ada yang diapain gitu. Nah itu jadikan itu sebagai bukti, atau kalau mungkin orang tuanya datang dipanggil silakan gitu. Karena ini ada dua karakter berbeda kan, maksudnya antara di rumah dengan di sekolah. Ini perlu orang tuanya diberitahu, perlu orang tuanya dipanggil, kemudian disampaikan bahwa putra itu kok di sekolah gini Bu, melakukan perlawanan ini. Itu kenapa? Ya tadi basicnya pola asuh tadi. Pokoknya, nah di rumah dipokoknya nggak berani dia melakukan perlawanan. Di luar lah dia kemudian melakukan perlawanan. Karena mungkin di rumah dia bapaknya yang bilang pokoknya harus begini, pokoknya kamu begini. Nggak berani dong, bapaknya jauh lebih tinggi, dia ngelawan, habis dia sama bapaknya. Mau di smackdown kok kayak bapaknya. Dia nggak berani, tapi di rumah dia akan melakukan itu. Gurunya perempuan, terus ngomongin dia melakukan perlawanan. Jadi seperti ada dua karakter yang berbeda. Ini perlu disampaikan ke orang tuanya supaya orang tuanya tahu, Bu Guru. Supaya orang tuanya tahu, sehingga yuk bareng-bareng kita perbaiki pola asuh di rumah juga diperbaiki. Jangan diberikan pola asuh otoriter, tapi dia juga dihargai pendapatnya. Kan gini Bu, kadang-kadang kita mau pergi aja, kita mau ke sini, enggak pokoknya di sini gitu. Kita mau beli ini, enggak pokoknya ini aja gitu. Ya seperti alat tulis saja. Anak pengen yang ini, orang tuanya beli yang ini, pokoknya yang ini gitu. Kita itu kalau sudah anak-anak SD sudah harus diberi alasan kenapa kita milihkan yang ini gitu. Beli baju yang model gini, misalnya cewek anaknya perempuan, bajunya agak ngatung. Aku pengennya yang ini mah, nggak boleh pokoknya ini, kamu yang segini bajunya. Enggak, dikasih tahu kenapa. Kalau kamu gini, nah kalau baju ngatung itu kan nggak bagus gitu, nggak boleh juga gitu, karena begitu kamu duduk perutnya bagian belakang, bentuknya kelihatan gitu misalnya. Nah itu kan gitu kan perlu diberi penjelasan kan. Hal-hal kayak gitu itu dibicarakan, nggak bisa kalau sudah anak-anak sudah kelas 4 ke atas itu kalau kita bilang kelas atas ya, SD kelas atas itu sudah sulit Bu. Ibu harus melakukan dengan reason yang jelas, alasan yang jelas kenapa boleh, kenapa nggak boleh. Pokoknya nggak boleh, harus ini, nggak bisa. Nah dia akan melakukan perlawanan ketika dia berada di luar sekolah. Makanya kan banyak anak yang melakukan perlawanan kan Bu, menentang gurunya, terus maksudnya malah lebih berani ke gurunya, karena di rumah dia tidak punya kesempatan melawan. Seperti itu. Jadi kalau disampaikan dan ini butuh kerjasamanya supaya tidak terjadi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Salah antara kita memberikan info tapi orang tua kadang kekeh. Anak kita baik di rumah, tapi di sini kita. Makanya itu Bu, Ibu kalau sudah kayak gitu biar kita ngomong ya, viral Bu di sini. Nah, Ibu bisa viralkan, kita juga bisa viralkan. Gitu. Jadi jangan coba-coba ngomong viral-viralkan Bu Guru sebenarnya, karena Bu Guru juga sebenarnya punya data yang lebih autentik, yang lebih banyak Bu. Cuma kita punya kode etik yang itu nggak boleh disebar-sebarkan. Saya dari tadi cerita ada anak begini, ada anak, kan saya nggak cerita siapa anaknya, karena ini kode etik, kita nggak boleh menyebutkan anaknya gitu loh. Jadi kasus-kasus di sekolah itu banyak, tapi guru punya kode etik bahwa itu anaknya dan tugas mereka adalah mendidik. Yang tidak baik jadi baik, yang tidak benar jadi benar, itu tugasnya guru. Jadi nggak ada kita viral-viralin, tapi orang tua kan seneng nih viralin gurunya, ngomong salah dikit viral. Kalau viralnya baik sih nggak apa-apa Bu, gitu. Kalau viralnya tidak baik kan itu juga nggak baik. Jadi monggo silahkan Bu, ada kerjasama atau sinergi antara sekolah dengan orang tua, sehingga apa yang kita harapkan tadi, apa yang kita cita-citakan, mendapatkan anak yang soleh-soleha, anak yang pinter dan benar tadi bisa tercapai. Intinya Bu. Ya. Terima kasih. Masya Allah, pengen sekali ini diteruskan gitu Bapak Ibu. Pengen ada pertanyaan lagi, tapi waktu yang sudah siang, sudah akhirnya ada yang minta, Bu masih ada waktu nggak Bu ini mau bertanya, masih ada waktu nggak Bu? Ternyata pemancingannya efektif ya.
dari yang awal tidak mungkin malu untuk bertanya, di akhir sesi sudah banyak pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dilanjut di lain waktu. Apabila ini akan jadi program tahunan, bisa untuk dengan komite ini bisa dengan ya ini deretan komite SD 1 Cirati Bu. Nanti wali murid setuju dengan adanya parenting seperti ini bisa ke komite setiap tahun diadakan parenting seperti itu. Cukup nih Bapak Ibu. Bu Rati ada kesimpulan atau bagaimana pesan kesan untuk Bapak Ibu wali murid SD Negeri 1 Cirahap sebelum acara parenting ini kita tutup? Terima kasih. Jadi kesimpulan saya itu cuma sederhana aja Bu, bahwa mendidik itu adalah tugas orang tua. Guru memfasilitasi, guru membantu mendidik anak-anak. Itu yang paling penting kita. Karena ketika kita kembali nanti, yang ditanyakan jenengan semua, bagaimana tanggung jawab jenengan terhadap anak-anak jenengan semua. Pak Guru, Bu Guru jelas ditanyain. Kita punya koridor mendidik, kita punya koridor mengajar, yang itu jelas-jelas sudah sangat dibatasi. Pemerintah sudah memberikan begitu aturan tentang kompetensi guru ya, yang harus dilalui sedemikian rupa. Jadi kita juga ingin orang tua bisa bekerja sama, bersinergi dengan sekolah. Jadi kalau ada info apapun dari sekolah, mohon diterima. Kemudian dari rumah pun kalau ada informasi apapun, silahkan disampaikan ke sekolah. Dan bijaklah menyikapi berbagai informasi. Karena tadi kesadaran online itu dibutuhkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman, supaya ya tadi tujuan kita mendidik, menciptakan anak-anak yang soleh-soleha, pinter dan benar, bisa benar-benar dicapai. Intinya itu saja. Terima kasih Ibu Rati Handayani yang sudah memberikan parenting kepada kita semua dengan tema membangun kesadaran sosial di era digital. Alhamdulillah banyak ilmu yang bisa kita serap, seperti dengan Mama Dede ya Bu, curhat dong. Iya, alhamdulillah Bu Rati sudah memecahkan mungkin baru sedikit masalah-masalah dari wali murid semuanya, dan insya Allah bisa disambung lagi di lain waktu. Untuk meningkat acara berikutnya, monggo Ibu Rati dipersilakan untuk istirahat transit di kantor. Acara selanjutnya yaitu lain-lain, monggo akan disampaikan oleh Bapak Hadi.